Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Pradipta Ali dengan NIM 210701502-026. Hari ini akan membawakan contoh kasus gangguan kecemasan umum dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah psikopatologi. Adapun jurnal yang menjadi acuan dalam video ini yakni jurnal Mindset edisi khusus TIN dengan judul Studi Kasus Gangguan Kecemasan Umum Warga Binaan Wanita di Lapas Jakarta, ditulis oleh Syofiah dan Rila Soffitriana dari volume 1 nomor 1 dan halaman 146 sampai 156. Selanjutnya, mari membahas mengenai latar belakang dari jurnal ini. Kehidupan di dalam penjara adalah terbatas dan tertutup sehingga menimbulkan banyak permasalahan, terutama cara warga binaan beradaptasi dan bersosialisasi. Setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan baik fisik maupun mental selama pembinaan. Namun, hal tersebut kurang mendapat perhatian. Pada kenyataannya, banyak narapidana yang mengalami gangguan psikologis seperti cemas, stres, depresi ringan, sampai berat. Terutama bagi warga binaan wanita yang lebih mudah mengalami kondisi psikologis yang kurang menyenangkan. Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas. Kecemasan dapat terjadi karena kesenjangan antara masa kini dengan masa yang akan datang. Keterpakuan pada pemikiran apa yang akan seseorang bawa untuk masa depannya. Keterpakuan pada masa lalu itu pun akan membawa seseorang pada emosi yang negatif. Fokus pada masa lalu dan masa yang akan datang membuat ruang gerak seseorang menjadi terbatas di masa sekarang. Selanjutnya, mari membahas mengenai gangguan kecemasan itu sendiri. Kecemasan adalah suatu perasaan subjektif mengenai ketenangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Karakteristik mengenai gejala gangguan kecemasan atau kekhawatiran berlebih berdasarkan DSM-5 adalah terjadi selama paling kurang 6 bulan mengenai sejumlah peristiwa atau aktivitas, kesulitan untuk mengendalikan kekhawatiran, dan dihubungkan dengan 3 atau lebih dari 6 gejala, yaitu gelisah atau perasaan tegang atau cemas, mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi atau pikiran menjadi kosong, iritabilitas, ketegangan otot, dan atau gangguan tidur. Itulah tadi pemaparan mengenai gangguan kecemasan. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus. Subjek N merupakan wanita yang berusia 39 tahun, warga binaan pemasyarakatan di Jakarta. Subjek ditahan di lapas wanita dengan tuduhan penggelapan dana travel umroh. Sebelum menjajaki bisnis travel, subjek berprofesi sebagai guru karena merasa pendapatan ekonominya rendah serta hidup pas-pasan dengan bermodal pengalamannya di sekolah yang sering menjadi pemandu travel dan memiliki kenalan bisnis di bidang travel. Subjek memberanikan diri membuka usaha travel umroh dan haji. Dari bisnisnya, subjek mengenal rekan kerja dari Timur Tengah dan berselingkuh. Dari perselingkuhannya, subjek beberapa kali hamil namun keguguran. Selama berselingkuh, uang yang dihasilkan dari bisnis tersebut banyak dihabiskan bersama selingkuhannya untuk berfoya-foya. Subjek dipenjara karena tertuduh menggelapkan dana umroh jamaah. Namun yang sebenarnya menggelapkan dana tersebut adalah selingkuhannya. Selama di rutan, hubungannya dengan suami masih baik, namun dirinya sering merasa cemas, kesulitan dalam mengontrol rasa gelisah yang berlebihan, suka menyendiri, mengalami keringat dingin, sering menangis tidak terkontrol, sulit tidur, menutup diri, dan berpikir negatif. Hal ini sering terjadi berulang, terutama ketika teringat akan suami, anak, atau saat suami ingin berkunjung yang pada akhirnya ditolak oleh subjek. Berikut hasil anamnesa dan aloanamnesa yang dilakukan oleh peneliti. Subjek memiliki latar belakang keluarga yang sangat harmonis. Orang tua subjek sangat mengutamakan kebahagiaan dan keamanan diri subjek. Saat masih kanak-kanak, subjek menderita sakit jantung dan menjalani berbagai operasi. Setelah dewasa, subjek menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Dalam pernikahannya, subjek sering merasa tertekan
dengan mertua dan kakak ipar yang selalu mengucilkan. Namun suami tidak bisa membela. Suami subjek pernah berselingkuh dan akhirnya subjek juga berani berselingkuh ketika memulai bisnis travel. Subjek pernah merasa lebih nyaman bersama selingkuhan dibandingkan dengan suami yang menyebabkan perasaan berdosa sehingga subjek sering merasa gelisah dan cemas berlebih. Selain itu, berdasarkan alur anamnesa dengan dokter klinis di lapas, subjek N sering mengunjungi klinik untuk memeriksakan dirinya. Subjek N sering mengeluh merasa mual, sakit perut, dan sulit tidur. Subjek N selalu datang dengan matanya yang sebab dan postur tubuh yang tidak bersemangat, juga sering menangis dan menyendiri. Berikut analisis kasus atau dugaan sementara. Selama berada di dalam penjara, subjek N sering menangis sendiri, menyendiri, dan lebih banyak melamun. Hal ini disebabkan rasa berdosa dan penyesalan atas perilakunya selama ini yang membuatnya berada di dalam penjara. Subjek N mengakui kesalahannya selama ini telah mengabaikan keluarga, anak-anak, dan suaminya dengan bersenang-senang bersama laki-laki lain. Sempat merasa nyaman dalam berhubungan seksual dengan laki-laki lain, dan ketika mengingat hal ini, subjek mengalami keringat dingin, menangis, mempertanyakan apakah ia masih bisa diterima oleh suami jika mengetahui kebenarannya. Sehingga setiap suaminya berkunjung, subjek selalu mengalami keringat dingin bahkan tak ingin disentuh oleh suaminya. Subjek merasa sudah tidak pantas bersama suaminya, berpikiran bahwa suaminya akan meninggalkan dirinya atau berbuat kasar pada dirinya jika mengetahui kebenaran yang terjadi. Subjek menyadari untuk melakukan introspeksi diri dan hal ini merupakan sebuah hukuman bagi dirinya. Namun, rasa bersalah dan berdosa terlalu membuat subjek tertekan. Subjek sudah mencoba mengalihkan pikiran-pikiran negatif rasa bersalah yang membuatnya dirinya menangis, melamun, mual, keringat dingin dengan cara memperbanyak ibadah sholat malam, puasa, Senin Kamis, dan memperbanyak aktivitas baca buku di perpustakaan. Namun gejala tersebut masih sering dialami. Sejalan dengan pandangan dari Bradiza 2006, faktor internal berpengaruh terhadap terjadinya depresi dan kecemasan. Hal itu terjadi karena konflik interpersonal, tekanan sosial, keinginan untuk menguji kendali diri, dan adanya ketagihan atau suges. Hal ini sejalan dengan pendapat Beck tahun 1976 bahwa pada saat individu mengalami stres, ketika individu mengantisipasi atau memandang situasi sebagai ancaman, pemikiran mereka mungkin terdistorsi. Distorsi kognitif yaitu cara berpikir yang tidak akurat yang berkontribusi terhadap ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan dalam hidup. Dalam kondisi seperti ini, individu cenderung mempersepsikan situasi atau stimulus sebagai sesuatu yang mengancam dan di kognisi mereka terfokus pada antisipasi berbagai bencana pada masa mendatang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes psikologi yang sudah dilakukan, didapatkan hasil subjek banyak dikuasai oleh perasaan disebabkan emosi yang kurang matang, mudah meledak, dan ego stretch yang lemah, impulsif, agresif, dan adanya kecenderungan obsesif kompulsif yaitu ambisi yang kurang wajar disebabkan dari ingin terlihat sempurna dan haus akan pujian dan tidak ingin diremehkan. Apabila subjek mengalami situasi yang dianggap penuh tekanan, maka subjek mudah merasa takut serta mudah frustasi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti kondisinya saat ini, sehingga subjek mengalami cemas dan gelisah yang berlebihan serta sulit mengontrol kekhawatirannya. Akibatnya perilaku yang muncul adalah subjek mudah menangis, keringat dingin, sulit tidur, iritabilitas, dan melamun dengan pikiran kosong. Berdasarkan contoh kasus dan analisa, berikut adalah diagnosa untuk subjek. Karakteristik subjek apabila dicocokkan dengan profil individu yang mengalami gangguan kecemasan umum mengalami kesamaan, di mana subjek memiliki kecemasan yang berlebihan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya distorsi kognitif berupa pikiran-pikiran negatif yang berlebihan sehingga berpengaruh pada emosi dan perilaku subjek. Paradigma kognitif menjelaskan bahwa proses yang terjadi dalam pikiran individu mampu mengubah, mempengaruhi, dan mengarahkannya kepada suatu bentuk perilaku.
Proses kognitif maladaptif yang ada dalam pikiran subjek mengakibatkan masalah kecemasan yang dialami. Prinsip utama teori kognitif menjelaskan bahwa terjadinya kecemasan disebabkan oleh adanya kesalahan subjek dalam mempersepsi dan mengolah informasi, kemudian diidentifikasi ke dalam pikirannya yang irasional dan berlebihan. Untuk mengatasi gangguan kecemasan tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan intervensi rasional emosi behavior therapy atau REBT. Corey 2010 menyatakan bahwa rasional emosi behavior therapy merupakan pendekatan kognitif behavioral yang menekankan bahwa masalah tingkah laku pada seseorang disebabkan oleh pemikiran yang irasional. Rasional emosi behavior therapy banyak digunakan untuk mengatasi kecemasan, salah satunya oleh Rebgay dan kawan-kawan, yang menegaskan bahwa konseling dengan REBT sangat efektif dalam mengendalikan gangguan kecemasan umum. Setelah melakukan 10 sesi terapi REBT secara berkesinambungan, subjek N mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang cukup signifikan adalah subjek sudah mampu untuk memahami bahwa subjek harus selalu membiasakan diri untuk berpikiran positif dalam setiap situasi apapun, sehingga dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku yang positif dalam merespons situasi tersebut. Subjek juga berupaya untuk mempertahankan kegiatan sehari-hari seperti mengikuti pengajian, membaca buku, memulai komunikasi terlebih dahulu kepada suaminya. Sehingga dapat disimpulkan hasil intervensi menunjukkan perilaku subjek lebih tenang, tentram, emosi lebih stabil, mampu berkonsentrasi, dapat tidur, serta mampu berpikir rasional. Itulah tadi pemaparan mengenai studi kasus gangguan kecemasan umum warga binaan wanita di Lapas Jakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.